posisi. Sekarang berarti kita waktunya pergantian pemain karena sudah masuk ke segmen 3. Ya, Coach, boleh. Martin Pas saya ganti malam ini. Oh, sedap. Coach Banur, Silakan. boleh bertukar posisi dengan Bung Anton, silakan. Boleh tos-tosan dulu. Nah, mantap. Bang Joy, apa kabar Bang Joy? Ya. Oke. Saya ke Bang Joy nih. Boleh. Bang Joy, kalau dari Anda tadi melihat 2 segmen, ini kan pemain-pemain legendaris kita sudah banyak memberikan analisa begitu ya Bang Joy ya. Nah tapi Anda sebelaku pengamat melihat apa-apa saja yang mungkin harus diantisipasi ya melawan Cina. Perbedaannya ketika dulu kita tandang, skuadnya kan belum yang sekarang ini nih Bang Joy. Nah sekarang ini kita sudah melihat hasilnya. Bagaimana Anda melihat, menganalisa dari apa yang perlu diantisipasi dari Cina? Ya, yang pertama saya amati adalah Cina ini belum habis asanya. Oke. Mereka masih punya peluang untuk melaju ke putaran 4. Ya, dia ada di bawah banget, ada di dasar klasmen, Betul. tapi nilainya 6. Ya. Ya, Indonesia nilainya 9. Jadi hanya beda 3 poin. Artinya sebetulnya kalau mereka menang lawan Indonesia Malam ini? Lalu dalam pertandingan berikutnya mereka menang lawan Bahrain, mereka yang lolos. Ya, jadi posisi Indonesia harus menempatkan Cina sebagai ancaman yang paling serius pada saat ini. Oke. Bukan siapa-siapa, hanya Cina. Oleh sebab itu, dari kemarin saya bicara, kita tidak boleh menganggap remeh Cina. Jangan Meskipun dia remehkan ada Cina. di dasar klasmen. Bukan saja karena mereka pernah mengalahkan Indonesia, Ya. tapi juga karena mereka masih punya asa. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya dengan sejumlah pemain Indonesia yang cedera, ada sedikit perubahan konstelasi, terutama di lini depan. Ya. Kalau lini belakang saya nggak terlalu khawatir karena Lagi Emil masa Audero, Trio ini udah luar biasa ya. Emil Audero yang menggantikan Martin Pas, kurang lebih pengalamannya dan physical presence-nya sama. Jadi kalau Emil Audero atau Martin Pas yang berdiri di bawah gawang Indonesia, lawan juga agak gemeter tuh. Bisa nggak nih saya nembus mereka? Apalagi kalau di depannya itu Jai, Rizky Ridho dan Justin Hubner itu bermain dengan konsentrasi yang full. Karena ketika Indonesia kalah, memang ada sedikit miskomunikasi di belakang. Di luar isu masalah kamar ganti yang ruwet, ya kan, yang kemudian membawa. Kita mau flashback lagi yang soal ruwet itu enggak ya? Jadi kan memang isu itu tidak terekspos, tapi ada. Ada. Gitu. Jadi, nah sekarang kan nggak ada isu kamar ganti, nggak ada. Semuanya mulus, semuanya lancar. Dan kalau saya lihat pertandingan malam ini meskipun sangat krusial bagi Indonesia, tapi persiapannya oke lah. Meskipun tidak ada competitive matches pada masa training center. Tapi tadi saya komunikasi juga dengan Coach Aji Santoso, saya tanya, kira-kira kalau tidak ada competitive matches berpengaruh nggak? Bisa berpengaruh, bisa enggak. Bisa ya, bisa tidak. Bisa enggak. Tapi kalau misalnya ada dan Indonesia kalah, itu akan menjadi bumerang. Ini yang jadi memang ada plus minusnya. Tapi dugaan saya dengan beberapa kali mereka melakukan internal games, ada tim A lawan tim B, Kluivert, Pastor, Lansat itu sudah tahu siapa aja yang bakal menjadi starter karena backbone-nya kan sudah ada. Artinya kekurangan ketika kita tandang kemarin itu sudah bisa diisi malam ini oleh 3 pelatih pasti tersebut begitu. Di luar asumsi bahwa Indonesia kalah telak melawan Australia. Karena persiapan yang sangat minim, pergantian tim pelatih. Mic-nya boleh lebih dekat, Bang? Mic-nya lebih dekat lagi. Pergantian pelatih kan itu hanya beberapa hari sebelum pertandingan melawan mereka betul-betul berkumpul kan. Artinya tidak punya waktu yang cukup. Tidak ada waktu yang cukup. Tapi kan kemudian lawan Bahrain bisa menang. Itu dia. Dengan pressure yang luar biasa tinggi di GBK. Mereka bermain dengan lepas, dengan enjoy bisa menang. Dan Indonesia menguasai permainan. Terlepas dari bahwa Bahrain juga sebetulnya kena mental istilahnya, ya kan? Mudah-mudahan Cina kena mental juga nih. Saya ingin ke Bang Ferry sekarang. Bang Ferry, ini kan di dalam sepak bola ini ada yang disebut 3 moment of football, ya kan? Ada menyerang, kemudian ada bertahan.
Dan di situ juga ada transisi. Nah, Anda melihat ini seperti apa supaya kita ini bisa bermain dengan sangat baik? Sebenarnya dalam sepak bola yang dinamakan bertahan dan menyerang itu disebutkan juga transisi. Gitu. Oke. Kita lihat waktu kita lawan China di tuan rumah. Oke. Ya, waktu kita tandang. Pada saat kita menyerang, transisi untuk bertahan itu lambat. Oke. Nah, itulah dinamakan counter attack. Ya. Jadi di sini saya bilang counter attack pada saat tim Indonesia menyerang, dia tidak konsentrasi pada posisinya bertahan. Begitu gagal menyerang, dapat bola counter dari gelandang ke striker langsung gol. Itu terjadi yang saya lihat pada gol yang kedua. Ya, ini juga mungkin udah dievaluasi oleh pelatih Kluivert. Malam ini jangan sampai kejadian seperti itu. Ya, saya rasa malam ini situasinya berbeda untuk pemain kita. Sekarang ada Yakub Sayuri yang punya kecepatan. Di situ juga ada Verdong yang selalu bermain dengan konsisten. Jadi peran kedua ini gimana untuk tadi transisi ini? Ini dengan pola 3-4-2-1 ini. Ini sebenarnya kalau saya bilang yang paling capek dan lelahnya ada wingback. Yakub dengan Verdong. Dan salah satu dari wingback ini, kalau Verdong dia untuk membantu serangan lewat winger, salah satu dari Yakub itu harus menjaga kedalaman. Menahan diri lah. Gitu. Menahan diri supaya karena apa? Karena dua di gelandang ini sebenarnya ini sang kreator ini kan Tom Haye. Gelandang bertahannya ada Joy. Jadi kenapa pada saat nanti Tom Haye untuk membantu serangan, disitulah seorang Yakub untuk melapis di lini tengah jadi dua. Gitu. Nah, di dalam TC kemarin itu sudah terbangun nggak komunikasi tersebut begitu loh? Sebenarnya dalam training camp itu sebenarnya itulah untuk membangun chemistry. Saya rasa memang kalau untuk waktu seminggu saya rasa belum cukup masih ya. Karena saya pikir wah ini ada training camp, berarti harus ada uji coba. Kan begitu. Saya berharap begitu. Ya meskipun lawan uji coba itu juga nggak harus begitu kuat karena bila perlu lawan uji coba itu memang harus cari yang lemah. Karena apa? Di situ harus meningkatkan pola yang harus dimainkan lawan Cina nanti. Gitu. Dan jangan lupa Mas Peri dengan 3-4-2-1 itu memang ini adalah formasi yang super ofensif. Jauh lebih ofensif daripada 4-3-3 dengan 3 center back. Nah persoalannya 2 wingback Indonesia yang ada sekarang, tadinya saya pikir Kevin Dix, tapi Kevin Dix rupanya masih cedera sehingga yang dipasang adalah. Nah itulah Mas tadi yang saya tanyakan sama Mas Arif, kenapa Kevin Dix nggak main? Kan gitu. Ya Kevin Dix ya. Kevin Dix kan mungkin harusnya dia ada di kanan. Nah persoalannya apakah Yakub Sayuri dan Verdong yang ada di sisi kiri itu mampu berlari 70 meter ke depan, kembali lagi 70 meter ke belakang, itu terus sepanjang 90 menit pertandingan. Itu Bang Joy, yang dari awal tadi saya minta keyakinannya begitu ya. Karena kan tidak lupa dari ingatan kita ketika kita melawan Bahrain beberapa waktu lalu. Cukup, saya harus mengatakan juga akhirnya, saya harus mengeluarkan kali, cukup badak orang ini begitu. Iya kan? Nah apakah ini bisa menjamin juga nih? Yang tanpa ada Kevin Dix, tapi adanya Yakub Sayuri. Sebetulnya yang penting adalah disiplin. Ketika Indonesia mendapatkan bola, memang tiga back di belakang ini dia nggak bergerak. Dia hanya naik di luar perimeternya sedikit. Dan mendorong Joy Pelupesi, Tom Haye sedikit di wilayah pertahanan dari Cina. Tapi 2 pemain yang ada di sisi kiri dan sisi kanan, dia harus paling mobile. Ketika ditinggalkan oleh Joy Pelupesi dan Tom Haye, dia harus menjaga kedalaman. Nah, apalagi setelah kehilangan bola. Kalau kehilangan bola di sekitar lapangan tengah, tugas pertama Tom Haye. Tapi Yakub ini kan karakternya memang adalah winger yang sangat menyerang. Justru itu karena dia sangat menyerang. Saya ingat Pratama Arhan, kalau dia ada di kanan, dia nyerang suka lupa balik. Nah ini yang menurut saya tidak boleh dilakukan lagi. Kalau lupa pulang hati-hati, orang tua bisa marah nanti itu.